Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Fi kitabi Khulasatul Ulum fi sirati sayyidil mursalin ila anqal radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hada ibadahu bi qasasil ghabirin wa ja'alaha ibratan lit-tabi'in ila yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin allazi kanat hayatuhu mamlu'atan bimakarimil akhlaq wa mahasinil sifat wa ala alihi wa sahbihi alladzina ittakhadhu siratahu nibrasan linashri din hatta wasalu ila jidari sini syarqan wa qalbi urubati barbat. Fabadu falamma kanat siratul rasulillah sallallahu alaihi wasallam akbar muhaddabin lin nufusil jami'ah wa a'zama madrasatin tagrizu bi nufusin nashmil iman al-qawi wa asyi'atahu sahihah wa quwwatul iradah wal istimsak bil haqqi wa tahalli bi asyrafil akhlaq wa akramil khisal. Ra'aitu an ulakhisa li talamidil madaris al-ibtidaiyah dulusan min siratihi sallallahu alaihi wasallam bilughatin yasbulu ala muallimin tadrisuhu wa ala tilmizin fahmuha wa nutqu biha wa qad ikhtartu min al-kutub at-tarhiyah kitab an-nur al-yaqin fi sirati sayyidil mursalin ta'lif al-marhum al-Hudari bi i'timadihi fi riwayati al-Qur'an wal hadis wa syuhratihi bainal ammi wal khas wa tanazzuhihi an atifatai al-hubbi wal bughd allati da'at ma'ahum al-fa'idah min as-siyar fa inna atifatal hubbi taj'alu kulla ma laysa bihasanin hasanan wa tajtahidu fi ta'wil hawadith biwajhin laysa bihi ghadada hatta ma adda minha ila suquti fa'ilihi wa khaybatihi wa atifatul karaha tad'u ila tiddi dhalik wa taj'alul hasan qabihan wa tastanbitu min al-khairi syarran. Waqad alhaqtu bi kulli darsin khalasatuhu fa as'alullah ay yaj'alaha maqbulatan wa khalisatan bi wajhil karim innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Ad-dawrul awwal min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Muhammad huwa Rasulullah ila nasi kafah wa akhirul anbiya wa imamul rusul. Ja'a bid-dinil islami alladhi la yaqbalu Allahu yawmal qiyamah dinan ghayrahu wa huwa min nasli sadati Quraisy ashrafi qabilatin fi Makkahil Mukarramah wa yattasilu nasabuhu bi Ismail ibn Ibrahim alaihi assalam. Wa tsani nasabuhu wafatu waliduhu Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay bin Kilab wa ummuhu Aminah bint Wahb ibn Abdi Manaf ibn Zuhra bin Kilab fa tajdami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihi al-khamis wa huwa Kilab wa laqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi wa umruhu 18 sanatan wa dufina bil Madinah wa lam yadhkur lahu shay'an min al-mal. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat kembali berkumpul di tempat yang insyaallah dipenuhi dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu siang kita, waktu puasa kita dengan membaca sejarah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita mulai membaca kitab Khulasatul Yaqin fi Sirat Sayyidil Mursalin yang tadi sudah dijelaskan oleh penulisnya. Beliau menulis dari kitab Khulasatul Yaqin, ada sejarah judulnya Nurul Yaqin.
Jadi beliau ringkas, makanya dikasih judul Khulasa Nurul Yakin. Jadi ini khulasa dari kitab Nurul Yakin. Yang beliau kumpulkan ditulis ini, mengapa ngambil dari kitab Nurul Yakin? Karena beliau menganggap kitab Nurul Yakin itu adalah sebuah kitab sejarah yang tidak terlalu lebar, tidak terlalu mendetil, tapi bersumber dari Quran dan hadis. Dari sumbernya Al-Quran dan riwayat-riwayat dari Rasul. Makanya beliau menganggap ini buku mu'tamad, ini buku bisa menjadi pegangan. Maka beliau meringkas kitab tersebut. Sebenarnya di kitab ini juga untuk pemula, untuk mempelajari sejarah pemula kitabnya ini. Nah, dibilang untuk apa? Ilmu tabiin, untuk ibtidaiyah, untuk yang apa? Baru belajar. Nah, jadi untuk belajar sejarah ini adalah sejarah dasar dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Jadi mukadimah yang tadi dibaca tentunya memberitahukan bahwa beliau meringkas dari kitab Nurul Yakin. Kenapa mengambil Nurul Yakin? Karena kitab ini yang beliau pandang sejarahnya itu isinya itu bersumber dari Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi lebih bahasa kita lebih aman untuk apa kita pelajari karena semuanya bersumber. Karena memang sejarah ini kadang-kadang tergantung siapa yang nulis. Ketika saya Syiah nulis sejarah, nanti sejarahnya itu larinya kemana? Ke Syiah. Jadi sejarah itu bisa dibawa dengan siapa yang nulisnya. Kalau dia yang nulisnya Wahabi misalkan, maka bisa dibawa sesuai dengan apa? Menggambarkan kewahabian yang jadi bisa dibawa. Oleh karena itu yang aman sejarah itu bersumber dari Quran dan hadis. Akhirnya sulit untuk apa? Dibawa dengan logika. Nanti kalau yang model jil misalkan dia bisa bawa sejarah Rasul, akhirnya larinya ke apa? Ke cara mereka, cara liberal. Nah ini makanya kalau kita mau baca kitab, terutama kitab sejarah, lihat dulu siapa yang menulisnya. Jangan asal kita mengambil judulnya sama tentang Rasulullah, tapi kalau yang nulis beda, itu akan berbeda alur ceritanya. Ini sejarah itu siapa yang apa? Menulisnya. Jangankan sejarah Rasul, begitu juga sejarah bangsa. Ketika kita bicara tentang Indonesia, siapa yang nulis, maka itu nanti larinya ke yang mereka mau. Yaitu ini merupakan apa bahayanya sejarah. Tapi kalau sejarah Rasulullah SAW bersumber dari Quran dan riwayat hadis atau maka ini insya Allah akan lebih apa? Lebih aman. Karena sulit untuk kita utak-atik karena ada riwayatnya. Dan sebenarnya kitab sejarah itu sangat banyak. Nanti kalau kita belajar sejarah ada namanya tarikh, ada namanya sirah. Kalau tarikh itu umum, bisa sejarah para nabi-nabi terdahulu, bisa Anbiya itu masuknya ke dalam tarikh. Sejarah Khulafaur Rasyidin itu masuknya dalam ilmu tarikh. Kalau sirah khusus untuk Nabi Muhammad, makanya di sini juga dikasih judul Khulasa Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin. Kalau belajar sirah sudah pasti sejarah Nabi Muhammad. Jadi kalau kita belajar apa sekarang? Kita belajar sirah, berarti sudah pasti sejarah Rasul. Belajar apa? Tarikh. Oh ini tarikh panjang, luas. Kisah sejarah Khulafaur Rasyidin, bisa sejarah Abbasiyah, Umayyah, terus apa Bani Fatimiyah dan seterusnya. Sejarah panjang itu namanya tarikh. Tarikh ini kitab tarikh itu banyak. Tapi kalau kitab sirah khusus kepada Rasulullah SAW itu sudah menjadi kaidah umum. Jadi kalau antum ditanya, antum belajar sirahnya sampai mana? Jangan cerita Nabi Muhammad, cerita Nabi Adam. Saya baru cerita Nabi Musa, itu bukan sirah itu. Kalau ditanya, kamu belajar sirahnya sampai mana? Oh sampai peperangan Nabi Rasul salah waktu perang di perang Uhud dan seterusnya. Itu namanya sirah. Jadi kitab ini disebut apa? Sirah. Makanya Khulasa Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin. Sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya nanti para ulama memberikan penjabaran tentang kalimat tarikh. Ada yang berasal dari kata tarikh, ada yang bilang dari tarikh dan seterusnya. Panjang sekali berbicara tentang tarikh. Kita khusus bicara tentang sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saya tidak berpanjang lebar mukadimah tentang apa yang mu'alif tulis di mukadimah kitab Khulasa Nurul Yakin ini. Langsung saja kita masuk di ad-daurul awwal, di
di dalam daur awal, yaitu di bagian yang pertama judulnya Min Hayati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang sirah, yang namanya sirah pasti belajar tentang kehidupan Nabi Muhammad. Tapi ini maksudnya diri awal kehidupan Nabi. Yang pertama itu disebutkan Sayyiduna Muhammad. Itu disebutnya apa? Sayyiduna Muhammad. Kalimat Sayyid ini sudah menjadi hal yang biasa. Kalau kita baca kitab-kitab dulu, itu ketika menyebut nama Nabi Muhammad mesti pakai menggunakan apa? Sayyid. Itu tidak ada khilaf. Karena memang kata-kata Sayyid ini kalau bahasa kita itu yang kita muliakan. Sayyiduna yaitu yang kita muliakan, yang kita tuankan. Apa kalau bahasa gampang? Sayyid. Ya, yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami muliakan, itu Sayyid. Sayyid ini adalah yang tuan kalau Sayyid. Sayyid itu adalah pemuliaan. Kita kalau nyebut orang Arab ya Sayyid, itu artinya apa? Orang yang kami muliakan. Kok bisa-bisanya ada ustadz yang bilang kalau menyebut nama Nabi Muhammad pakai Sayyidina berarti menghina Rasul. Karena seakan-akan Nabi belum mulia yang ditambahin pakai Sayyidina. Ini kalimat yang serem sekali. Padahal kalau kita baca kitab-kitab salah, kitab-kitab tua dulu pasti kalau menyebut Nabi Muhammad pasti pakai apa? Sayyidina. Jadi kata-kata Sayyidina bukan tahun 2000 baru disebutin, bukan tahun milenial, tapi apa? Dari zaman salaf sudah disebut Sayyid. Bahkan kadang-kadang yang aneh, kalau kita nyebut nama Sayyidina Muhammad dianggap bid'ah karena nambahin Sayyid. Tapi kalau saya nyebutin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, gak ada yang protes. Kan unik tuh. Seakan-akan untuk selain Rasul boleh, tapi selain Nabi boleh, untuk Nabi gak boleh. Ini sesuatu yang apa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, gak ada yang protes. Tapi kalau Sayyidina Muhammad bid'ah, berlebihan nyebut nama Sayyidina. Wah, ini tentunya sesuatu yang apa? Karena berkaitan dengan Sayyid itu sudah banyak disebutkan di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah." Ana sayyid, saya itu adalah apa? Sayyid. Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah. Itu hadis riwayat Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Rasul mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Saya adalah sayyid. Jadi Rasulullah menyebutnya sebagai apa? Sayyid. Kemudian juga di hadis yang sama dari Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Bukhari Muslim, ana sayyidun nas yaumil qiyamah. Pakai kalimat ana sayyidun nas. Nanti kalau kita baca riwayat dari Imam Baihaqi, ana sayyidu alamin, ana sayyidul alamin. Kalimat sayyid, ana sayyidu waladi Adam, ana sayyidun nas, ana sayyidul alamin. Itu merupakan hal yang apa? Sudah diucapkan oleh Nabi Muhammad. Saya adalah penghulu anak-anak manusia nanti di hari kiamat. Ana sayyid an-nas, saya penghulu manusia. Ana sayyidul alamin, saya adalah penghulu alam di zaman itu nanti di yaumil qiyamah. Penghulu artinya apa? Orang yang dimuliakan. Bahkan Nabi Adam, semua para nabi berada di bawah Nabi Muhammad karena sayyidun nas. Mereka manusia, kecuali malaikat. Tapi kalau manusia, yang namanya manusia dari zaman Nabi Adam, semua di bawah Nabi Muhammad SAW. Ana sayyidun nas. Muttafaqun alaih. Artinya Rasul pernah menyebut kata dirinya apa? Sayyid. Dan Nabi juga pernah menyebut kata sayyid kepada orang lain, seperti kepada cucunya Al-Hasan wal Husain, Sayyida Syababi Ahli Jannah. Itu hadis Bukhari Muslim. Dikatakan Hasan dan Husain Sayyida, mereka berdua adalah Sayyid Syababi Ahli Jannah, para pemuda penduduk surga. Rasulullah menyebut Sayyid untuk Al-Hasan dan Al-Husain. Itu menyebutkan kata-kata Sayyid. Jadi kata-kata Sayyid ini banyak sekali. Oleh karena itu nanti di dalam penjelasan Al-Imam Nawawi ketika menyebut anak Hasan dan Husain, mereka menyebut Sayyid. Jadi anak keturunan Hasan dan Husain disebut Sayyid.
Ada yang menyebutnya untuk Sayyidina Hasan disebut Sayyid, untuk Sayyidina Husain disebut Syarif. Itu jadi Syarif. Syarif itu panggilan sebutan untuk apa? Anak keturunan dari Sayyidina Husain. Untuk anak Sayyidina Hasan disebut apa? Sayyid. Sayyid laki-lakinya, perempuannya Sayyidah. Kalau untuk Syarif perempuannya apa? Syarifah. Itu diambil dari Hasan dan Husain. Ada yang berbalik. Sayyid, untuk Sayyidina Husain dipanggilnya Sayyid, untuk Sayyidina Hasan dipanggil Syarif. Nah ini tentunya macam-macam, tapi intinya kalimat Sayyid itu bukan baru. Sayyid itu dari zaman Rasul sudah disebutkan kata-kata apa? Sayyid. Ada yang mengatakan Ustaz, ada larangannya kita mengucapkan Sayyidina pakai dalil. Nah, hadis yang menyebutkan larangan bersayyidina itu hadisnya ada dua macam. Ada yang menyebutkan begini, la tusawwiduni bis shalah, la tusawwiduni bis shalah. Ada hadis yang kedua, la tusawwidu, bukan pakai ya, pakai waw. La tusawwi dengan pakai waw. Ini ada yang pakai la tusayyi pakai ya, ada yang la tusawwi. Intinya artinya katanya la tusayyiduni atau la tusawwiduni bis shalah. Jangan kalian mengucapkan sayyidina kepadaku di dalam salat. Itu hadis, jangan engkau mengucapkan sayyidina kepadaku di dalam salat. Yang pertama, hadis ini seluruh ulama ahli hadis mengatakan la aslalahu. Artinya apa? Kagak ada sumbernya. Rawinya siapa? Sanadnya enggak ada. Sanadnya enggak ada. Sanadnya enggak ada. Tapi kalau Syekh Albani masih sedikit apa? Mengatakan ini hadis sanadnya ada tapi munqati dari dua segi. Jadi kata dia ini hadis ada tapi munqati, terputus, sanadnya terputus dari dua putus. Jadi bukan satu putus tapi dua. Artinya kata dia ini hadis dikatakan apa? La yu'tamad atau la hujjah, tidak boleh dijadikan hujjah. Tapi masih mengatakan ada syarat. Tapi kalau Al-Imam As-Sakhawi, Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Al-Ajluni dalam kitabnya Kashful Khafa, hadisun ma'rufun la aslalahu. Dia bilang apa? Ini hadis terkenal tapi nggak ada sanadnya. Yang anehnya nggak pakai sanad, nggak ada sumbernya malah dipegang. Nggak mau pakai sayyidina. Kenapa? Karena hadisnya ada. Padahal hadisnya apa? Bukannya dhaif. Kalau dhaif silakan, masih mau pakai silakan. Bukan dhaif tapi apa? Kalau la aslalahu mau tuh kemudian nggak ada apa? Palsu. Orang nggak ada sanadnya, gimana ceritanya itu hadis? Berarti ini hadis sama sekali tidak apa? Bisa dipakaikan hujjah. Seandainya itu hadis mau dipakai, tahulah kita merem, nggak tahu hadis ini hadis palsu kita pakai juga. Hadisnya kalimat la tusayyiduni bis shalah atau la tusawwiduni bis shalah. Jangan mengucapkan sayyidina di dalam sholat. Berarti cuman di dalam apa? Sholat. Di luar sholat ucap sayyidina. Ini Sayyidina Muhammad, Allahumma sallu ala sayyidikum. Sayyidina silakan sebutin. Karena kalaupun hadis tadi anggap deh palsu, kita merem, taruhlah ini apa ya? Padahal palsu. Apa kita mau pakai hadis palsu? Saking kagak mau sama kita pakai, tetap cuma di dalam kalimat apa? Bis sholat. Berarti cuma di dalam sholat doang. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Terus sampai apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Nah di situ tuh kalau mau pakai, seandainya itu hadis dianggapnya dhaif sekali, nggak palsu, mau dipakai cuman bab sholat doang. Tapi di luar sholat sepakat. Makanya kita lihat sekarang Ustaz ceramah aja nggak berani ngomong Sayyidina. Mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, nggak pakai Sayyidina atau jujur, akut dia. Karena hadis tadi, padahal hadis yang pertama palsu, yang kedua nggak ada urusan di luar sholat. Nah di dalam sholat baru fokus. Sholawat Ibrahimiyah namanya. Memang waktu Nabi Muhammad ditanya, ya Rasul, bagaimana cara kami bersolawat kepada kamu? Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Karena ada kalimat Nabi Ibrahim
Ibrahim gitu ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali, maka disebut sholawat Ibrahimiyah. Memang Nabi nyuruh ini nggak pakai Sayyidina kalimatnya itu, maka di sini terjadi khilaf. Bagaimana kalau sholat? Menurut mazhab Maliki dan Hambali, afdolnya nggak pakai Sayyidina. Tahiyatul mubarakatuh salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, nggak pakai Sayyidina. Tapi menurut mazhab sebagian dari pengikut mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah, mustahab, dianjurkan pakai apa? Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa? Kalau kata mazhab Malikiyah dan Hanabilah kan Nabi ini nyuruhnya Allahumma shalli ala Muhammad, maka nggak usah pakai Sayyidina. Tapi yang pakai Sayyidina kan larangannya nggak boleh. Sementara Sayyidina itu kan adalah adab. Untuk apa? Kalau Nabi nggak mungkin nyebut dirinya sendiri, Qul Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nabi nyuruh, mana mungkin nyuruh Nabi pakai nyebutin apa? Sayyidina. Itu haknya Nabi untuk bertawadhu, wajibat kita untuk tetap apa? Meninggikan Nabi Muhammad SAW. Tentunya ini banyak dibahas di dalam bab ini. Jadi yang biasa Sayyidina ada dalilnya, tidak ada larangan. Jangan dibawa hadis yang tadi tuh. Kadang-kadang kita dibawa hadis itu kelompok-kelompok gitu. La tusawwiduni bisalah, la tusawwiduni bisalah. Nggak boleh. Selesai. Padahal itu hadisnya apa? Kita tahu hukumnya apa? La asla lahu, tidak ada sumbernya. Itu kalimat Sayyidina. Kemudian Sayyiduna Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah kita ketahui adalah nama yang sebelum Nabi lahir ternyata ada orang yang bernama Muhammad juga. Di dalam kitab Nurul Yakin ada 7 nama. Tidak di dalam Nurul Yakin, kitab Nurul Yakin tidak disebutkan. Tapi di dalam kitab sejarah lainnya bahwa nama Nabi Muhammad atau nama Muhammad itu sebelum Rasulullah lahir ada 6. Ada yang mengatakan 7, tapi riwayat yang paling kuat hanya 6. Yang pertama kali nama Muhammad ada itu namanya Muhammad bin Sufyan. Bukan Sufyan bin Muawiyah, bukan. Ini Muhammad bin Sufyan. Sufyan itu dulu dia ini orang Madinah. Dia suka keliling ke Madinah, keliling ke luar, artinya pedagang besar dia, saudagar. Dia suka kumpul sama orang-orang Yahudi. Suka dengar karena dia sering keluar kota Mekah, keluar Madinah keliling. Dia dengar apa ada dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani cerita bahwa nanti akan lahir seorang nabi yang terakhir namanya Muhammad. Akhirnya dia berharap anaknya jadi apa? Nabi. Makanya dikasih nama siapa? Muhammad. Dia berharap anaknya itu yang bakal jadi nabi. Jadi dia udah dengar, padahal orang Arab gak ada yang namanya Muhammad zaman itu kecuali 6. Yang 6 itu rata-rata semuanya mendengar dari orang Yahudi akan lahir seorang nabi yang namanya Muhammad. Makanya mereka memberikan nama anaknya apa? Muhammad. Yang pertama kali ngasih nama Muhammad itu dia Muhammad bin Sufyan. Nanti ada Muhammad bin Jahlan dan seterusnya nama Muhammad bin Salamah. Tapi yang pertama kali adalah Muhammad bin Sufyan. Kenapa? Karena dia berharap anaknya bakal jadi apa? Nabi. Ternyata semuanya nggak jadi. Yang jadi siapa? Muhammad bin Abdullah. Jadi itu Muhammad. Dan kata-kata Muhammad atau nama Muhammad ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Nama Muhammad secara tekstual. Tapi hebatnya nama ini nggak disebut dengan kalimat ya Muhammad, nggak ada. Karena kalau nabi-nabi yang lain semua ya Nuh, ya Musa, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Ada kalimat ya Adam, namanya disebut. Kalau Nabi Muhammad nggak ada. Tidak disebut nama Nabi Muhammad kecuali diiringi dengan Rasulullah atau Nabi Allah. Muhammadul Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'al kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan dan seterusnya. Muhammad Rasulullah mesti ada itu.
Muhammadun Rasulullah. Dikatakan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul afa imata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurrullaha syai'a. Terus kalimat wa ma Muhammadun illa rasul. Wa ma Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Yang mesti ada kalimat itu, tidak pernah disebut Muhammad saja. Makanya kita pun ketika menyebut nama Nabi Muhammad harus pakai apa? Rasulullah. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menyebut nama Muhammad sendiri. Tidak boleh. La taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ba'dikum ba'd. Jangan kalian menyebut nama Nabi Muhammad seperti kalian menyebut nama salah seorang di antara kalian. Dikatakan banyak sekali larangan-larangan yang menyebut nama Nabi Muhammad seperti kita menyebut nama teman kita, keluarga kita, tetangga kita. Harus khusus. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama bilang menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasul yang lebih afdal. Kalau antum enggak mau panjang sebut saja Rasulullah daripada apa menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut saja Rasulullah. Kenapa? Karena Muhammad itu namanya, Rasul itu jabatannya. Rasul itu jabatannya. Orang lebih mulia dipanggil jabatan daripada nama. Ini Pak Lurah. Pak Lurah kita namanya siapa? Ahmad. Pak Lurah. Kita ketemu sama dia, lebih baik antum manggil gimana kabarnya Pak Lurah. Itu lebih dia senang. Jabatan yang disebut daripada gimana Pak Ahmad kabarnya. Kurang aja, saya tahu kan saya Lurah, panggil Ahmad aja. Padahal namanya Ahmad beneran. Tapi kayaknya dia lebih merasa apa? Merasa terhormat gitu ya, dihormati kalau dipanggil namanya apa? Lurahnya. Walaupun nggak disebut namanya. Gimana Pak Camat kabar kita? Dipanggil Pak apa? Pak Ahmad gimana? Itu kurang enak kayaknya apa? Kata Ustaz, namanya ini Ustaz Ahmad. Dipanggil Ahmad gimana kabar? Kayaknya kurang enak kalau dipanggil Ustaz, walaupun nggak sebut namanya. Itu akan lebih apa? Lebih terhormat, lebih memberikan penghormatan. Makanya lebih bagus kata ulama dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua para sahabat 99% mereka kalau manggil Nabi Muhammad enggak ada ya Muhammad, kan? Manggilnya apa? Ya Rasulullah. Selalu ya Rasulullah. Enggak ada yang menyebut Muhammad. Nabi Malaikat Jibril pernah sakit, Malaikat Jibril itu pelajaran di hadis Bukhari Muslim. Ketika Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat, idja'a rajulun syadidul bayadil thiyab syadidul syawadi syar la yura alaihi min athari safar wa asnada rubbatayhi ila rubbatayhi wa wada'a yadayhi faqal faqidan yadayhi ala faqidihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Itu ayat, itu siapa itu? Itu Jibril alaihi salam ngasih apa? Pelajaran sama kita. Kalau manggil ya Rasulullah dia bingung. Sahabat pada bingung. Orang enggak pernah kelihatan baru ngomong tiba-tiba ya berarti dia tahu Rasulullah. Jadi dia seakan-akan dia nggak mau ngasih tahu kalau dia seorang apa? Malaikat. Ya Muhammad akhbirni anil Islam. Al-Islam wa anta sadaqta. Ya Muhammad akhbirni anil iman. Itu kalimat ya Muhammad, bukan ya Rasul. Karena memang itu adalah siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Nah ini tentang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di situ huwa Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah huwa Rasulullah. Dia adalah utusan Allah ilan nasi kafah, kepada seluruh manusia. Karena kita tahu para nabi dulu kebanyakan diutusnya pada apa? Kabilah. Pada kabilah tertentu. Nabi Musa kepada Bani Israil. Makanya waktu Nabi Khidir ketemu dengan Nabi Musa, setelah ketemu, Assalamualaikum kata Nabi Musa. Waalaikumsalam. Langsung Nabi Musa nanya, anta Khidir? Nabi kan baru kenalan tuh waktu di surat Kahfi kan. Kamu Nabi Khidir? Iya, saya Khidir. Anta Musa, Nabi Bani Israil. Oh, jadi dia Nabi itu nggak kena dalam bagian apa? Kenabian dia. Itu Nabi Bani Israil. Memang apa nabi-nabi dulu itu cuma untuk apa? Kaumnya. Nabi Khidir nggak kena dalam apa? Makanya nanti ketika membahas mulia mana Nabi Musa dengan Nabi Khidir, itu karena memang dia lain apa? Lain wilayah. Nabi Khidir bukan anak buahnya, bukan anak buahnya Nabi Musa. Juga Nabi Musa bukan anak buahnya Nabi Khidir, berbeda. Karena nanti
Nabi Khidir itu bukan wali ya. Kalau Nabi Khidir wali kan Nabi belajar sama apa? Sama wali, nggak ada. Nabi itu lebih tinggi daripada wali. Nah ini tentunya anta Musa, Nabi Bani Israil. Seperti kamu Nabi Musa, Nabinya Bani Israil. Karena memang nabi-nabi dulu apa? Untuk kaumnya. Seperti kalau kita baca surat As-Saff, wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'tunani. Waktu itu kalau kita baca surat As-Saff itu cerita tentang, ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada Bani Israil, lima tu'tunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah. Padahal kalian tahu aku adalah Rasulullah. Sementara Nabi Isa setelahnya itu, wa in qala Isa ibn Maryam, ya ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada apa Bani Israil, bukan ya Bani Israil, tapi dia berkata kepada Bani Israil. Nanti kita beda. Nabi Musa ngomongnya ya Bani Israil, kalau Nabi Isa enggak. Wa in qala Isa ibn Maryam li Bani Israil, enggak dibilang ya Bani Israil inni rasulun ilaika. Karena berbeda antara kenabian Nabi Musa dengan Nabi Isa. Saya tidak berpanjang lebar, intinya Nabi Muhammad ini istimewa. Kenapa? Kafatan linnas, karena beliau ini untuk apa? Seluruh manusia, lintas kabilah, lintas suku, lintas negara kalau bahasa itu, lintas benua. Tidak ada apa? Nabi Muhammad bukan untuk bangsa Arab, tapi apa? Lil Arabi wal Ajam, untuk semuanya, bangsa Arab dan bangsa Ajam. Wa akhirul anbiya, dan beliau adalah penutup para nabi. Wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Khatam, dia adalah penutup para nabi. Wa imamur rasul, dan beliau adalah imam, penghulu, pimpinan para rasul. Para rasul, rasul itu bukan cuma 25 ya. Rasul itu sangat banyak. Ada yang mengatakan sampai 1014, atas 114.000 dan seterusnya. Para nabi dan rasul itu sangat apa? Banyak. Di antara para nabi dan rasul yang termulia 25. Yang termulia 5 ulul azmi. Yang termulia adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imamur Rasul. Jaa bid-dinil Islami. Beliau datang dengan membawa agama Islam. Alladzi la yaqbalullahu, yang Allah tidak menerima yaumul qiyamah, pada hari kiamat, dinan, sebuah agama, ghairahu, selain daripada itu. Allah katakan inna dina indallahi Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Siapa yang mengambil agama selain agama Islam, di situ kalimat falan yuqbala minhu. Kalau lan ini kata para ulama nahwu, kagak bakalan. Oh, dia kagak apa? Falan yuqbala minhu, kagak bakalan diterima dari dia. Nanti dia akan minal khasirin, akan menjadi orang-orang yang merugi. Semoga Allah berikan istiqomah kepada kita semuanya di dalam agama Islam, meninggal dalam keadaan Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa huwa, dan dia adalah min nasli, dari nasal, dari keturunan, silsilah Sadat. Sadat ini adalah orang-orang yang mulia, Quraisy, dari Sadat di Quraisy. Dia adalah dari keturunan yang mulia dari bangsa Quraisy. Ashraf, yaitu paling mulia. Ashraf Gabila, paling mulia Gabila di Makkah al-Mukarramah, di kota Makkah al-Mukarramah. Ini hadis yang terkenal sekali dalam Bukhari Muslim. Hadis kalau tidak salah, saya lupa riwayatnya, kalau tidak salah dari Abu Hurairah. Allah Subhanahu wa taala, para Rasulullah mengatakan, "Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail." Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail. Wastafa min Kinanata Quraisyan. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Kata Rasulullah SAW. Hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Allah alam, saya lupa apa sahabatnya ini, kalau tidak salah Abu Hurairah. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha astafa min waladi Ismail Kinana.
Allah telah memilih dari anak keturunan Ismail bangsa Kinana. Wastofa min Kinanata Quraisyan. Dan Allah telah memilih dari bangsa Kinana Quraisy. Jadi anak Nabi Ismail itu banyak keturunannya. Nabi Ismail ini pendapat yang terkuat dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ibunya dari bangsa Yaman. Jadi ibunya dari Yaman, dari Hadramaut. Jadi waktu mereka melaksanakan ibadah haji atau mau dagang lewat kota Mekah, ketemu dengan Nabi Ismail dari Yaman. Jadi istrinya Nabi Ismail dari Yaman. Nanti dia punya anak banyak tuh. Punya anak banyak. Yang paling mulia di antara anak-anak Nabi Ismail adalah Kinana. Kinana punya anak banyak. Yang paling mulia di antara anak-anak Kinana Quraisy. Quraisy banyak punya anak. Yang paling mulia Bani Hashim. Innallaha astafa Kinanata min walad Ismail wastafa min Kinanata Quraisyan wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Di antara bangsa Quraisy banyak, yang paling mulia siapa? Bani Hashim. Wastofani min Bani Hashim. Dan aku dipilih yang paling mulia dari Bani Hashim. Nah, kalau bahasa kita apa? Super mulia. Nabi Muhammad SAW nasabnya super mulia. Nabi termulia dari Bani Hashim. Bani Hashim termulia dari Quraisy. Quraisy termulia dari bangsa Kinana. Kinana termulia dari Nabi Ismail. Nabi Ismail sudah lari ke Nabi Ibrahim. Berarti walaupun anak keturunan Ismail alaihissalam tidak ada yang jadi nabi kecuali Nabi Muhammad, tapi keturunannya orang-orang yang apa? Iya. Kalau Ishak kan nabi-nabi semua, Ishak, Yakub, Yusuf, terus Yusuf ke bawah, nabi semua. Tapi kalau ini nggak ada. Nabi Ibrahim punya anak dua, Ishak dan Ismail. Yang kakaknya Ismail. Karena bedanya setahun setelah Ismail lahir, setahun kemudian lahirlah Ishak alaihi wassalam. Nah dari Ishak lahirlah Yakub, dari Yakub nanti Yusuf, terus sampai ke Nabi Isa. Semuanya nabi. Sementara dari Nabi Ismail semua gak ada yang jadi nabi. Tapi orang-orang mulia, Kinana, Quraisy, Bani Hashim. Nah ini Rasul dari apa? Pilihan dari Bani Hashim. Walaupun bukan nabi akasnya, tapi apa? Orang-orang sahadat Quraisy adalah orang-orang yang apa? Sahadat, orang-orang yang mulia dari bangsa Quraisy. Itu adalah keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan di situ, wa huwa min salsal min Makkah al-mukarramah wa yantasiru, dan bersambung nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bi Ismail ibn Ibrahim, dengan Nabi Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam, nyambung ke Ismail. Kalau Nabi Isa nyambungnya ke mana? Ishak. Nabi Ishak. Makanya bangsa Yahudi pegel banget ketika Nabi Muhammad yang jadi nabi. Kenapa? Karena bukan dari keturunan Ishak. Karena mereka pengennya itu nabi dari keturunan Ishak. Karena Ishak itu ibunya Sarah, sementara Ismail ibunya Hajar. Sarah itu aslinya istrinya Nabi Ibrahim, Sarah. Setelah umur 85 tahun gak punya anak juga, akhirnya Sarah nyaranin kepada Nabi Ibrahim untuk menikah dengan siapa? Sayyidah Hajar. Siapa Sayyidah Hajar? Budak. Sayyidah Hajar itu budaknya Sarah. Jadi budak, tapi budaknya cakep. Jangan dibayangin budak hitam, kalau kulit hitam. Wah, bukan begitu. Ini budaknya budak cakep. Kata Nabi, kata Sarah, suami itu Ibrahim nikah aja deh, nikah lagi kali aja untuk kasih keturunan. Udah 85 tahun. Sama siapa? Sama budak kita Sayyidah Hajar. Karena diminta Nabi Ibrahim pun nikah. Itu Nabi Ibrahim, itu istrinya Sarah, jangan mimpi ya tuh. Jangan bayang itu, oh saya punya kayak Sarah, jangan lain itu apa? Ini Sarah nyuruh suami nikah deh sama siapa? Budak kita. Oh dia pilihin tuh, nikah. Benar, pas nikah baru setahun hamil. Wah, karena hamil terus punya anak. Oh, Nabi Ibrahim tentunya perhatiannya double. Memang kalau punya istri kita perhatian, tapi kalau punya istri punya anak itu akan lebih apa? Double, karena ada anak diperhatiin. Cemburu lah Sarah. Cemburunya luar biasa. Nanti ketika cemburu, nah nanti ada tuh cerita-cerita ini. Allah akan betul apa enggak kita Israeliat kalau bahasanya kan. Di antaranya supaya Hajar gak cakep,
nggak bagus, biar Nabi Ibrahim lebih perhatian sama dia, dikasihlah besi di sini katanya apa? Anting-anting. Makanya ada yang mengatakan anting-anting pertama kali untuk perempuan di zaman siapa? Hajar, dikasih biar kelihatan budak. Ternyata si kasih duit tambah cakep. Wah, akhirnya tambah cemburu. Wah, Sarah itu yang sabarnya luar biasa cemburu. Sampai-sampai kalau Nabi Ibrahim ketemu dengan Hajar keluar dari mana? Dari sana. Apa yang telah melakukan? Gua menunjukin marahnya, bukan marah sama Nabi Ibrahim, tapi apa? Cemburu. Akhirnya sampai-sampai Nabi Ibrahim dalam riwayat if ali masyiti, apa yang kamu lakukan? Ya ini kebetulan waktu itu baru keluar dari Hajar, ketemu dengan Sarah lagi marah. Kata Nabi Ibrahim, if ali masyiti, apa yang kau mau kerjaan ini, kerjain apa yang mau supaya kau puas. Mau diapa itu apa? Terserah deh. Dengar begitu ketakutan ini Sayyidah Hajar, khawatir terhadap Sarah yang cemburu, takut apa? Macam-macam sama dia. Ini terjadi, makanya rumah tangga tadi menjadi apa? Agak sedikit apa? Ya, satu rumah dua apa? Nah, ini bikin rame. Ya, tapi nggak seperti yang diceritain sama orang yang kadang di Australia. Sarah itu cemburunya luar biasa, sampai-sampai kalau dia nyender pohon pisang angus pohon pisang. Itu cerita dari mana? Pohon pisang disenderin angus. Itu ceritanya mungkin di Semarang banyak pohon pisang, atau di Lumajang banyak pohon pisang. Ini ceritanya di mana nih? Di sono, bukan di negeri kita. Intinya akhirnya dipisah. Nah, dipisah itulah tetap akhirnya tahun berikutnya ternyata karena cemburunya, subhanallah, Allah kasih anak juga. Dari sini kata ulama apa? Kalau istri nggak punya anak, terus dia nikah lagi, biasanya itu bawa tuh anak. Itu salah satu tuh, makanya supaya menimbulkan anak dapat. Yang pertama banyak istighfar, yang kedua dan memang itu apa? Cemburu. Nanti kalau dia nikah itu cemburu, dan itu akhirnya menimbulkan apa? Bisa. Oh, didapat saya nggak bisa, itu akan ada. Nah, ternyata kecemburuan itu bisa menimbulkan apa? Akhirnya dia dapat. Dan subhanallah, akhirnya dapatlah anak Ishak. Tak lama setelah itu, padahal sudah melamar 5 tahun nggak punya anak, pas ini lahir. Nah, akhirnya orang-orang keturunan Ishak, kami yang tua, karena Sayyidah Hajar adalah apa? Asli dan budak. Makanya dia tak layak untuk jadi nabi. Anak keturunannya Nabi Ismail cukup nabi, tapi keturunannya nggak layak. Kenapa? Karena ibunya apa? Budak. Sementara kami ibunya adalah tuan merdeka. Makanya mereka menganggap remeh keturunan dari Ismail. Ketika Nabi Muhammad lahir dari anak Ismail, wah, ini nggak layak jadi nabi. Ini nenek moyangnya adalah siapa? Budak. Nah, begitulah akhirnya mereka sangat membenci dan iri serta tidak terima, karena mereka menganggap kami yang lebih apa? Layak, kami yang lebih berhak untuk menjadi nabi. Yaitu keturunan kami yang berhak untuk menjadi nabi dibanding keturunan Ismail. Inilah yang disebutkan. Tetapi ketahuilah, Rasul sudah mengatakan walaupun dia bukan nabi keturunan di atasnya, tapi min sadah Quraisy, dari penghulu orang-orang mulia dari bangsa Quraisy. Makanya beliau sebutkan di sini nasabnya Rasulullah bin Sadah, supaya kita tahu bahwa bukan sebuah kehinaan, bukan sebuah kekurangan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah yang bisa kita baca, tapi tak apa-apa kita tambahin sedikit saja. Udah lepas ya belum? Mestinya aneh lebih lepas, aneh banyak ngomong. Bukan puasa, dan memang puasa aman. Kalau belajarnya aman, gak ada yang ngobrol. Karena bawaan juk. Kita baca nasab sedikit aja, nggak semuanya kita satu papan. Jadi sini dikatakan di situ nasabuhu wa wafatu walidi, nasab dan wafatnya walidi, ayah kandungnya Rasul. Sudah kita sebutkan, walid dengan ab itu beda ya. Ab, itu bisa bapak angkat, bapak tiri itu ab. Abi itu bisa bapak saya asli, atau bapak yang mungkin orang tua yang kita tuakan. Abi bisa juga dipanggil. Tapi kalau walid itu bapak asli. Makanya walid di sini ayah kandung.
Makanya kalau kita panggil Ummi, itu bisa saja ibu orang lain. Ada ibu tua kita Ummi, apa kabar? Boleh. Walaupun memang jangan ngomong saya ibu kamu manggil Ummi, tidak apa-apa, namanya Ummi boleh. Tapi kalau walidati, ya, walidati itu sebenarnya adalah ibu bapak kandung. Makanya waktu kita doa Rabbil ghfirli walidayya, tidak kepada abawaya tapi walidayya. Rabbil ghfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani walid. Itu bapak. Makanya sejahat apapun yang melahirkan kita adalah ibu kita. Sejahat apapun tetap kita harus nyebut itu walidah, dan itu tidak bisa apa? Diganti. Nah ini luar biasa. Walid. Jadi di sini nasabuhu wa wafatu walidihi. Nasab dan wafatnya ayahnya yaitu siapa? Abdullah. Dikatakan di sini waliduhu, ayahnya adalah Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Ini nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah, ibunya siapa ibunya? Rasul. Jangan sampai kenal bapaknya doang. Ibunya siapa? Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah Al-Qurashiyah. Jadi ibunya yaitu kalau bahasa kita istrinya Abdullah namanya siapa? Aminah binti Wahab ibn Zuhra atau Zuhriyah ibn Wahab Az-Zuhriyah. Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah Al-Qurashiyah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib istrinya siapa istri? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu istrinya namanya Fatimah. Istrinya Abdul Muttalib Fatimah. Jadi Rasul kasih nama Fatimah, putrinya ngambil dari siapa? Neneknya Rasul. Kalau neneknya, ibunya nenek apa? Buyutnya Fatimah. Makanya kita tuh bagus kalau ngasih nama nenek-nenek kita ini jangan nyebrang-nyebrang sono kemari. Nenek kita punya nenek, kasih nama ke cucu kita, itu ke anak kita. Itu Fatimah adalah apa? Istri daripada Abdul Muttalib. Ini Fatimah. Dan Fatimah ini Ibn Amr Al-Makhzumiyah. Fatimah ini dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu suku kedua yang paling mulia setelah Quraisy. Bani Makhzum. Kalau nanti kalau kita baca hadis Bukhari Muslim, ada dari hadis Ummu Salamah waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dari Ummu Salamah, dari Usama, dari hadis Usama, cerita dari Aisyah, anna Quraisyan ahammathum sya'nul mar'atil makhzumiyyati allati sarafat. Dulu pernah bangsa Quraisy bingung urusan sama perempuan dari Bani Makhzum. Kenapa sarafat, dia mencuri? Kalau dipotong tangan ini orang mulia Bani Makhzum, kalau nggak dipotong dia mencuri. Akhirnya Usama minta syafaat kepada Rasul. Ya Rasul, bisa nggak kira-kira kalau perempuan ini dari Makhzum jangan dipotong tangannya, karena dia orang mulia ya Rasul. Kalau dipotong tangannya apa kata orang? Dia orang mulia. Oh, Nabi Muhammad marah. Rasulullah naik ke mimbarnya lalu mengucapkan alhamdulillah setelah amma ba'du. Wallahi innama ahlaka man kana qablakum idza saraqa minhum syarif taraku wa idza saraqa minhum dhaif aqamu alaihimul had. Wallahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Itu hadis Bukhari Muslim. Artinya dulu ada Bani Makhzum. Bani Makhzum ini suku mulia, dan istrinya Abdul Muttalib yang bernama Fatimah binti Amr Al-Makhzumiyah adalah perempuan yang sangat mulia. Nah, saya ingin gambarkan bukan hanya bapak-bapaknya Rasul yang mulia, tapi juga apa? Dari segi ibunya juga sangat mulia. Ibunya Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah Al-Qurashiyah. Neneknya siapa? Fatimah binti Amr Al-Makhzumiyah. Fatimah binti Amr Al-Makhzumiyah. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim punya istri namanya Salma binti Umar An-Najjariyah, orang Ansor. Orang Ansor itu ada dua, ada Aus, ada Bani Najjar, ada Bani Aus dan Khazraj. Dan Najjar ini termasuk orang Madinah. Jadi Hashim yaitu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim itu istrinya namanya apa? Salma. Salma ini dari Bani Najjar, orang Madinah. Dan beliau meninggal
asli meninggalnya di Mekah, tapi Rasulullah nanti kita tahu kenapa Rasulullah bapaknya ke Madinah. Salah satu alasan Abdullah ayahnya Rasul ke Madinah, yang pertama pengen berkunjung ke keluarga apa itu? Salma, apa namanya Salma jatuhnya ke Abdullah neneknya, ke jidahnya, datang ke sana. Akhirnya meninggal di Madinah. Jadi ada yang mengatakan Abdullah itu datang ke Madinah karena pengen dagang, tapi ada yang mengatakan bukan. Selain dagang, dia pengen berkunjung ke keluarga jidahnya nenek Salma binti Umar An-Najjariyah. Di sana akhirnya meninggal. Nanti waktu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, waktu sampai ke Madinah, dia yang pertama dikunjungi adalah dari Bani Najjar. Kenapa dari Bani Najjar? Karena Bani Najjar ada keluarga dari siapa? Dari siapa itu? Salma. Nah, jadi nanti kita belajar kenapa Rasulullah kok lebih demen ke Bani Najjar baru pertama turun ke Madinah. Karena di situ ada tidaknya nenek. Jadi Abdullah ibunya Aminah, neneknya Fatimah. Ibu neneknya Salma. Tidak juga ya, udahlah ibunya tidak buyut. Nah, tidak buyutnya Rasul itu orang Madinah. Jadi waktu Nabi ke Madinah, Bani Najjar demen dengan Rasul, dan Rasulullah menyambung silaturahim dengan keluarga ibu neneknya. Nah, ini pelajaran untuk kita, jangan pernah putus silaturahim, walaupun dengan saudara nenek-nenek kita tetap harus kita jaga. Insya Allah nanti kita akan jelaskan lebih detail sejarah Rasulullah SAW. Jadi antum lebih tahu bagaimana bukan hanya bapaknya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim nanti, tapi juga apa dari ibu-ibunya keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita pelajari ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.